Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Gina Tarot Reader. Di video kali ini aku mau membuat general reading lagi, yaitu apa sih berkah yang akan datang ke dalam hidup kalian dan cahaya kesembuhan yang memang sudah Tuhan siapkan untuk kalian ya. Jadi di hadapan teman-teman semua, sekarang sudah ada 3 pile kartu. Teman-teman bisa mengikuti intuisi, mau memilih pile 1, pile 2, atau pile 3. Nanti bisa langsung klik di menit dan detiknya di description box ya. Sebagai bantuan teman-teman, kalau misalnya kalian bingung mau milihnya caranya gimana, bisa dengan mengikuti panggilan hati atau bisa juga mendengar memilih angka 1, 2, atau 3, atau bisa juga dibantu dengan charm ya. Ini sebagai salah satu indikator. Yang pertama ini seperti kaktus ya, bukan seperti memang kaktus. Ini kaktus, terus yang kedua ini lumba-lumba, lumba-lumba, sama satu lagi ini jangkar ya, teman-teman. Bisa dipilih sesuai kata hati atau sesuai charm, bebas. Nanti kita akan bertemu di sana, bisa langsung klik menit dan detiknya di description box. See you. Halo teman-teman yang memilih file 1, selamat datang. Jadi, teman-teman, ini adalah kartu dan juga charm yang kalian pilih ya. Tapi sebelum aku membacakan arti dari ini semua, aku akan mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa reading yang aku lakukan ini sifatnya general ya, karena ini adalah tarikan energi dari begitu banyak orang, dari puluhan, ratusan, atau bahkan mungkin ribuan orang. Jadi cukup ambil yang resonate-nya untuk kamu dan tinggalkan yang tidak ya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan. Kalau kamu mau reading yang lebih resonate, yang lebih personal, kamu bisa menghubungi aku, ada kontakku di description box. Kamu bisa langsung menghubungi aku lewat WhatsApp. Sama aku juga mau mengingatkan ya teman-teman, terlepas dari manapun kalian mendengarkan hasil reading tarot, kalian perlu mengingat bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah potensi energi. Artinya apa? Artinya manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Yang Maha Kuasa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, karena manusia itu dinamis, manusia itu bukan benda mati, jadi segala sesuatunya itu masih sangat bisa berubah tergantung dari kalian sendiri ya. Jadi yang disampaikan oleh seorang tarot reader itu hanyalah petunjuk, hanyalah untuk meningkatkan kesadaran kalian soal hidup kalian sendiri, tapi pada akhirnya keputusan kalian ada di tangan kalian sendiri. Itu aja. Aku akan membacakan arti-artinya ya. Ini aku belum membukanya ya teman-teman semuanya. Ini benar-benar masih tertutup. Kita lihat. Oke, di sini ada cross dan juga ada tower. Ini teman-teman aku cukup mengerti ya untuk teman-teman PAL 1, tadi seperti judulnya, apa sih, hal-hal yang baik, berkah yang akan datang, dan cahaya kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian. Ini sebelumnya aku akan kasih pengertian dulu, kenapa kalian memilih ini ya, PAL 1. PAL 1 karena adalah orang-orang yang memang aku merasa elemen takdirnya itu besar dari Tuhan, ya. Jadi memang, manusia itu ada yang memang hidupnya itu banyak diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, terutama soal jodoh. Tapi ada juga sebagian orang yang memang itu adalah bagian dari karma atau takdirnya ya, yang nggak bisa dipungkiri, yang nggak bisa dipilih, yang nggak bisa lari dari sana. Nah, untuk teman-teman PAL 1, karena adalah orang-orang yang memang elemen takdir, elemen karmanya itu besar dalam hidup kalian ya. Jadi ketika kalian disakiti orang, ketika kalian merasa dihianati atau merasa hal-hal yang tidak menyenangkan sebelumnya, itu adalah bagian dari karma kalian ya, bagian dari pelajaran hidup. Dan juga tetaplah berpikir positif ya teman-teman. Misal nih, kalian adalah orang-orang yang selama ini tuh dalam percintaan selalu menyakitkan. Jadi anggaplah itu sebagai pembayaran karma kalian, karena nanti ke depannya akan ada kehidupan yang lebih membahagiakan untuk kalian gitu. Jadi istilahnya kalian tuh lagi ngebayarin hutang lah gitu. Terus di sini teman-teman ada yang menarik ya. Kalian itu adalah orang-orang yang terkesan dingin ya. Di sini ada kartu The Tower dan di sini adalah kaktus. Charm yang kalian pilih The Tower di sini adalah kalian adalah orang-orang yang karena pernah terluka, karena pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup, jadi terkesan sama orang itu dingin. Terkesan membentengi diri, terkesan mengisolasi diri, karena kalian tuh sebetulnya punya luka. Kalau yang aku lihat ya, sama seperti kaktus ini teman-teman. Makanya ada kartu The Tower dan ada charm yang kaktus ini sangat resonate. Adalah konfirmasi kaktus ini kan sesuatu yang di dalam dirinya ini kan
banyak mengandung air ya, tapi, di luar dari tubuhnya itu banyak duri-duri sebagai salah satu bentuk, untuk dia itu mengurangi penguapan dan juga salah satu faktor lainnya adalah untuk memproteksi diri, ya. Jadi kalian tuh adalah orang-orang yang dari luar itu kelihatannya sangar ya, mungkin kalaupun tidak sangar mungkin kalian pendiam. Pendiam atau banyak menutup diri, terus tipe yang kalau mau temenan itu nggak mau terlalu akrab, tipe yang, sama pasangan pun juga nggak mau terlalu membuka hati, nggak mau menunjukkan sisi lemah kalian, karena kalian pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Pesan penting untuk kalian ya teman-teman PAL 1, surrender to the divine. Artinya apa? Cobalah berpasrah, cobalah berserah sama Tuhan, cobalah lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan ya. Makanya di sini teman-teman aku tahu memang apa yang aku sampaikan ini mudah ya. Maksudnya bicara itu mudah, melakukan itu lebih sulit, tapi percayalah teman-teman, kalau kita mengusahakan itu semua bisa terjadi ya. Sulit bukan berarti mustahil. Jadi pelan-pelan diusahakan karena kenapa kalian diminta untuk berserah sama Tuhan? Karena apa yang, terjadi dalam hidup kalian tuh elemen takdir, elemen karmanya itu besar. Jadi mau nggak mau kalian yang harus ikut sama aturan mainnya Tuhan ya. Memang apa yang terjadi ya sudah seharusnya terjadi, istilahnya kayak gitu. Aku juga pernah dengar gini teman-teman, ungkapan yang indah sekali ya dari temanku. Temanku itu bilang, kalau kita mau berusaha untuk melawan kehidupan ya, itu seperti kita melawan arus gelombang samudra yang kuat gitu. Jadi kita ngelawan nggak bisa, yang ada cuma capek doang. Satu-satunya cara adalah mengalir gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal dalam hidup terutama untuk PAL 1, kalian akan terus dibenturkan sama hal-hal yang kalian tidak suka atau sama hal-hal yang memang, kalian sebetulnya nggak terlalu terima, tapi kenapa sih kejadian terus, kenapa sih keulang terus? Karena Tuhan mau kalian itu lebih nunduk, Tuhan mau kalian itu tidak mengeraskan hati atau keras kepala lagi bahwa, "Tolong dong yang kali ini tuh nurut," gitu istilahnya, "Tolong dong yang kali ini tuh kamu percaya aja sama aku, maksudnya percaya aja sama Tuhan, ikutin aturan mainnya karena nanti pasti akan dibawa ke jalan yang, tenang, ke jalan yang damai." Misal nih kalian udah udah dijauhkan dari seseorang atau dijauhkan dari pekerjaan, itu ya mungkin memang sudah jalannya Tuhan, kalian itu bukan di situ jalannya, ya, tapi akan menempuh jalan yang lain. Makanya itu sebabnya, cobalah lebih berserah, lebih bersandar sama Tuhan, belajarlah untuk lebih percaya ya teman-teman PAL 1. Sekarang aku akan mengambil oracle. Hmm. Oke. Untuk teman-teman PAL 1, aku merasa ya banyak di antara kalian itu ada 2 titik di dalam diri kalian, ada 2 titik dalam tubuh kalian, cakra ya kalau kita bicara soal cakra, itu yang terblokir ya, atau yang alirannya itu tidak seimbang. Nah, karena cakra ini tidak terilis alirannya atau ada hambatan di sana, ini bisa berpengaruh ke fisik. Cakra itu apa sih teman-teman? Jadi cakra itu adalah perputaran energi, roda energi. Itu adalah roda yang mengatur energi kita secara spiritual, secara fisik, dan karena tubuh dan jiwa kita tuh saling berkaitan, saling berkesinambungan, jadi kalau ada sakit di sana akan ngaruh juga ke sakit di fisik. Untuk teman-teman PAL 1, mungkin di antara kalian ada yang punya sakit di bagian pencernaan atau area perut, seperti MAH, seperti usus, atau mungkin pencernaan lainnya di daerah area-area perut atau hati, dan juga di bagian kepala, entah migrain, entah sakit kepala, entah susah tidur, insomnia ya, yang aku lihat energinya seperti itu, tapi memang tidak semua. Tapi kalau kalian merasakan sakit di 2 titik tersebut, ini adalah penyebabnya teman-teman ya. Kenapa aku bilang kayak gitu, karena sekali lagi cakra itu atau aliran, energi di dalam tubuh kita itu dipengaruhi, lebih tepatnya mempengaruhi fisik dan jiwanya kita ya. Di sini kenapa perut kalian sering sakit ya PL 1? Karena
ada bagian dari diri kalian tuh yang masih nggak terima sama jalan hidup kalian. Makanya kan di sini pesannya surrender to the divine. Artinya apa? Berserah, menerima, menjalani apa yang memang sudah Tuhan kasih karena ada bagian dari diri kalian tuh yang masih nyalahin. Nyalahin Tuhan, nyalahin orang lain atau bahkan mungkin nyalahin keadaan dan juga nyalahin diri sendiri. Makanya di sini pesannya eh kamu terkadang masih suka menyalahkan ya gitu. Makanya aku bilang nggak apa-apa teman-teman, kita semua kan masih bisa berubah ya. Hidup itu adalah perjalanan dan nggak semua orang itu titik awalnya pasti bagus. Aku pun juga sama. Jadi nggak apa-apa, untuk teman-teman pas satu kita belajar aja sama-sama untuk menyembuhkan dan membereskan ini. Sama di sini teman-teman, aku ngerasa, kalian tuh orang-orang yang banyak pikiran ya, suka berimajinasi atau overthinking, seandainya ini begini, seandainya aku mengambil jalan yang ini, seandainya aku tidak mengatakan ini gitu. Jadi, pikirannya tuh jauh kemana mana ya. Cuma di sini pesannya apa yang sudah terjadi teman-teman itu sudah lewat, kalian nggak bisa kembali lagi ke jalan itu, tapi ke hal-hal yang ada di masa depan itu kalian juga belum sampai ke sana. Kalian tuh saat ini harus fokus di titik sekarang ya, di titik saat ini. How to be present gitu loh. Fokus ke titik yang sekarang, apa yang bisa kalian lakukan saat ini? Karena yang masa lalu itu udah nggak bisa kalian apa-apain, dan apa yang terjadi di masa depan itu kalian nggak bisa kontrol ya. Sama ini teman-teman, aku merasa kemarin-kemarin itu ada banyak kegagalan dalam hidup kalian ya, ada ketidakberhasilan, ada hal-hal yang banyak, yang menyakitkan, tapi di sini pesannya jangan merasa menjadi manusia yang gagal, jangan merasa menjadi ibu yang gagal, aku barusan mendengar itu. Jangan merasa menjadi ayah atau suami yang gagal, jangan merasa menjadi anak yang gagal, jangan merasa menjadi manusia yang gagal. Karena sebetulnya teman-teman apa yang terjadi di masa lalu, eee kesalahan-kesalahan yang kalian buat itu adalah bentuk dari pelajaran ya. Memang gini ya teman-teman, dalam hidup itu kan kadang kala ada kalanya kita harus mentok dulu, baru kita belajar sesuatu gitu. Pelajaran-pelajaran hidup yang kita ambil kan itu kita dapetin dari praktek ya, bukan teori. Kalau teori mungkin kita tahu harus begini begini begini, tapi kadang ada beberapa hal tuh yang kita harus terjun di sana, kita harus merasakan emosinya, kita harus, bisa tahu gitu loh rasanya kayak gimana baru itu bisa nyampe ke kita pelajaran hidupnya. Itu sebabnya di pesannya jangan, terlalu menyalahkan diri sendiri, jangan terlalu menyalahkan orang lain, fokus ke saat ini aja teman-teman. Apa yang sudah lewat itu ya memang sudah seharusnya terjadi seperti itu ya. Jadi jangan merasa gagal, anggap aja itu sebagai sebuah pelajaran. Dan di sini teman-teman diminta untuk lebih berani ya, lebih berani dan percaya sama kekuatan kalian. Karena gini, karena kalian itu beberapa kali mengalami kegagalan dalam hidup, entah kegagalan pernikahan, entah kegagalan dalam pekerjaan, entah gagal dalam hubungan yang sebelum-sebelumnya, ada bagian dari diri kalian tuh yang merasa tidak percaya diri ya, teman-teman PAL 1. Ada bagian dari antara diri kalian itu yang ngerasa, apa kurangnya aku gitu loh, apa salahnya aku, apa aku harusnya begini, eee apa sih yang nggak bagus di aku gitu. Sebenarnya gini, yang namanya merefleksikan diri itu pada porsi yang pas itu sangat bagus ya teman-teman, karena kita jadinya tuh lebih lebih aware sama diri sendiri, kita bisa improve diri kita ke arah yang lebih baik. Tapi kalau terlalu over ya, kalau terlalu berlebihan dari overthinking ini, kamu tuh jadinya mikirnya kemana mana Jadi, seolah-olah menyalahkan segala sesuatu itu ke diri kamu sendiri. Tapi kadang-kadang memang segala sesuatu itu tidak berhasil ya sesimpel memang bukan itu jalannya kamu, atau memang sudah harus lewat situ kamunya. Jadi ya jangan menyalahkan diri 100%, karena ada terlalu banyak campur tangan di sana ya, terutama campur tangan Tuhan juga. Di sini cobalah lebih percaya diri ya teman-teman, lebih percaya diri, lebih menguatkan diri kamu sendiri, dan juga, cobalah lebih, mengikuti intuisi ya teman-teman PAL 1, karena kalian sebetulnya adalah orang-orang yang intuisinya tuh cukup kuat, feeling-nya so good ya sebetulnya. Jadi cobalah untuk perlahan untuk lebih mempercayai itu. Sekarang aku akan ambil dari tarotnya. Ini terkonfirmasi ya teman-teman PAL 1. Kalau misalnya kalian lihat teman-teman PAL 1 ya, iya ini masih ada energi kalian itu ngerasa
apa yang kalian buat itu yang selama ini tuh gagal. Kalian ngerasanya patah semangat ya, ngerasanya ya udahlah dari awal juga udah salah, istilahnya kayak gitu. Ada pikiran dan perasaan seperti itu. Tapi teman-teman, PAL 1 terutama apa yang ada di hadapan kalian, takdir kalian ke depannya itu kan ada andil dari kalian juga ya. Jadi jangan selalu terpaku sama apa yang sudah lewat karena seperti yang tadi aku sampaikan itu semua sudah tidak bisa diapa-apain. Hanya bisa dijadikan pelajaran sama ini teman-teman. Kenapa tadi aku bilang kalian perlu lebih berani, lebih percaya diri, lebih percaya sama kemampuan diri kalian. Karena di sini kalian lihat kalian itu banyak meragukan diri sendiri, ya. Banyak meragukan diri sendiri dan mohon maaf, ada bagian dari antar diri kalian itu yang cemburu. Cemburu atau iri sama orang lain. Entah iri sama orang-orang yang dekat sama suami kalian, atau iri sama teman-teman yang sama-sama pekerja. Ada bagian yang iri atau cemburu karena apa? Karena kalian sebetulnya itu nggak bener-bener kuat di dalam dirinya. Validasi ke diri sendirinya itu kurang kuat ya. Eh, banyak meragukan diri sendiri. Tapi sebetulnya teman-teman kalau kalian lihat di sini tadi seperti judul di awal, berkah dan kesembuhan yang sudah disiapkan Tuhan untuk kalian adalah kalian lihat ini. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh ada gambar seseorang yang memegang tongkat ya, dan di hadapannya itu padang emas. Aku merasa sebetulnya akan ada keberlimpahan yang cukup besar untuk teman-teman PAL 1, terutama, ini dalam berbagai bidang ya teman-teman, tapi terutama yang paling aku rasakan adalah dalam segi finansial. Itu yang paling terasa. Bukan berarti dalam bidang lain itu tidak, tapi yang paling, terpengaruh itu adalah finansial. Kalian bisa lihat di sini, di hadapan kalian tuh padang emas. Apa yang kalian kerjakan itu akan berhasil dan kemakmuran, keberkahan, kecukupan itu sudah disiapin Tuhan buat kalian. Jadi nggak usah banyak khawatir. Sama ini teman-teman, sebetulnya arti juga dari kartu ini adalah kalian itu sebetulnya belum ada di padang emas itu. Kalian tuh belum ada di posisi keberlimpahan itu, tapi kalian tuh sedang menuju ke sana. Jadi sebetulnya antara titik kalian berdiri sama padang emas itu tuh jaraknya tuh sebetulnya dekat ya. Kalian hanya apa? Hanya perlu untuk melangkah masuk ke padang emas itu. Karena yang kalian lihat di sini, orang ini tuh baru melihat aja dari jauh. Oh, ada padang emas nih gitu. Jadi sebetulnya hidup kalian itu ke depannya akan ada banyak keberlimpahan, akan ada banyak cahaya, akan ada banyak kebahagiaan dan sukacita. Tapi kalian yang harus melangkah dulu ke sana ya. Maju dulu teman-teman ya. Karena kalau kalian stuck, masih terus terpaku di posisi yang sama, kalian gak akan merasakan padang emas itu. Kalian tetap ada di atas bukit ini. Gitu, itu pesannya ya. Jadi sebetulnya yang bisa aku sampaikan kesimpulannya untuk teman-teman PAL 1, yang tadi kesembuhan untuk kalian adalah terutama di area cakra perut ya, cakra perut dan cakra kepala. Kalian akan banyak lebih yakin sama diri sendiri, lebih percaya sama diri sendiri. Dan aku juga barusan mendengar gini teman-teman. Untuk teman-teman PAL 1, aku diminta untuk menyampaikan salah satu tips healing untuk kalian ya, adalah dengan metode api. Cleansing dengan metode api. Artinya apa? Teman-teman PAL 1, kalian harus membersihkan energi kalian, ya, terutama overthinking dan ketidakpercayaan diri kalian atas diri sendiri. Caranya bagaimana? Aku barusan, disuruh menyampaikan, apapun yang kalian rasakan teman-teman PAL 1, keraguan, sakit hati, ketidakpercayaan diri, kurangnya keyakinan pada diri sendiri, kalian semua tuliskan dalam sebuah kertas, ya. Kalian tulis apa yang membuat kalian ragu. Apakah atau contoh misal ya, kalian tulis di kertas, "Aku nggak merasa aku cantik, aku nggak merasa aku hebat, aku nggak percaya diri, aku takut menghadapi banyak hal." Kalian tulis di kertas, sembari kalian doakan dan niatkan dalam hati kalian, "Ya Tuhanku, bantulah aku agar aku bisa mengalirkan energi yang ada dalam diriku ini, dalam tubuhku ini ke dalam kertas ini." Setelah kalian tulis, lalu kalian doakan lagi, "Ya Tuhan, tolong bantulah aku agar aku meng-cleansing energi ini dan membereskan energi ini supaya tidak lagi bersarang atau tidak lagi, tertimbun di dalam diriku." Habis itu kalian bakar kertasnya ya. Jadi semua emosi negatif, semua pikiran negatif, semua overthinking kalian, setiap kali kalian mulai overthinking, cobalah untuk menulis ya teman-teman PAL 1, itu akan sangat meng-healing kalian, lalu bakar kertasnya ya. Jangan disimpan, jangan disobek, bakar. Ya, karena kalian itu sebetulnya
lagi membutuhkan elemen api. Dan kalau kalian orang-orang yang tertarik pada kristal dan percaya sama kristal, kristal itu adalah batuan alam yang memang terbentuk selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, jadi mengandung banyak energi bumi. Kristal yang sangat cocok untuk kalian saat ini ada kristal yang berwarna kuning dan juga kristal yang berwarna ungu, ya. Tapi aku merasa untuk teman-teman pas satu lebih fokus ke kristal yang berwarna kuning aja. Karena keyakinan diri kalian itu lagi kurang kuat, ya. Cakra yang ada di bawah itu kurang kuat, cakra yang di atas itu terlalu kuat. Jadi yang perlu diseimbangkan adalah yang di perut. Fokus ke sana atau pada saat kalian meditasi atau visualisasi, misal kalian habis doa atau kalian habis sholat atau dalam proses meditasi kalian, bayangkan ada cahaya besar, cahaya dari Tuhan, cahaya yang berisi kesembuhan, yang cahaya itu tuh fokuskan di area perut ya. Itu menerangi perut kalian. Karena sumber masalahnya itu di sana. Makanya aku sangat yakin teman-teman pas satu kalian banyak banget yang sakit lambung, sakit mah, sakit pencernaan, atau hati atau pankreas, area-area di seputar pencernaan karena itu. Ya, itu aja pesan dari aku hanya bertugas menyampaikan pesan, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih. See you in the next video. Bye. Halo teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Jadi seperti judulnya, aku akan membacakan apa sih berkah yang sudah Tuhan siapkan untuk kalian dan juga cahaya kesembuhan yang sudah dipersiapkan ya. Tapi sebelumnya teman-teman aku akan mengingatkan ya, aku akan reminder lagi bahwa apa yang aku lakukan saat ini adalah membuat general reading, artinya bacaan umum. Ini ada tarikan energi dari begitu banyak orang, mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu. Cukup ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok. Dan juga teman-teman aku akan mengingatkan kepada siapapun kalian mendengarkan bacaan tarot, baik oleh aku ataupun tarot reader lain, cukup tanamkan dalam diri kalian untuk mengambil hasil tarot ini dengan lebih bijaksana. Artinya apa? Yang kita lakukan itu sebagai seorang tarot reader adalah membaca potensi energi. Kenapa aku sebut potensi? Karena manusia itu adalah dinamis ya, makhluk yang dinamis. Manusia itu bukan benda mati, manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan itu masih sangat bisa berubah karena manusia itu bisa berubah ya, teman-teman. Tapi apa yang kita sampaikan ini hanya sebagai meningkatkan kesadaran kalian atau membawa manfaat soal situasi kalian di saat ini. Jadi tolong lebih bijaksana dalam menerima hasil reading tarot baik oleh aku ataupun oleh tarot reader lain. Itu pembukanya. Sama kalau aku bisa batuk-batuk harap maklum ya teman-teman. Di hadapan kalian sudah ada pile kartu ya, ada 3 kartu. Ini belum aku buka sama sekali dan juga ada charm yang berbentuk lumba-lumba. Oke, wow. Teman-teman PAL 2, sorry, PAL 2 yang aku lihat ya, kalian adalah orang-orang yang sangat-sangat-sangat cerdas. Kenapa? Karena di sini ada lumba-lumba ya, teman-teman. Lumba-lumba itu adalah makhluk yang cerdas, makhluk yang bisa berkomunikasi bukan hanya dengan sesamanya, tapi juga dengan frekuensi-frekuensi yang ada di sekitarnya. Jadi kalian itu adalah orang-orang cerdas, PAL 2 ya. Udahnya cerdas, berapi-api lagi orangnya hidupnya. Jadi orang-orang yang punya goals dalam hidup, aku mau gini 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 gini, aku punya mimpi ini, aku punya harapan ini ya. Energi fire-nya itu sangat terasa. Jadi orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang kuat, orang-orang yang prinsipnya kuat, prinsipnya teguh, cenderung susah untuk percaya orang, cenderung cenderung dibandingkan dia dikontrol, dia yang mengontrol ya. Di sini ada kartu lady. Kebanyakan yang memilih PAL 2 di sini adalah sosok perempuan atau sosok laki-laki yang jiwa femininnya itu tinggi. Tapi femininnya ini feminin alpha ya. Jadi memang orang-orang yang kuat secara pemikiran, kuat secara prinsip, orang yang teguh, orang yang tegas, orang yang satset, orang yang to the point. Yang aku lihat, sorry goyang. Maaf ya. Jadi untuk teman-teman PAL 2 kan adalah orang-orang yang seperti itu. Tapi di sisi lain teman-teman, kalian adalah orang-orang yang saat ini yang aku rasakan ya seperti jiwa-jiwa yang mengembara. Artinya apa? Kalian tuh lagi nyari jati diri. Nyari jati diri atau
orang-orang yang saat ini mungkin merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya dan kalian berusaha untuk mencari itu di luar, ya, untuk bisa mengisi itu. Ini adalah bagian dari perjalanan kalian dan aku barusan mendengar ini juga salah satu bentuk pengarahan dari Tuhan untuk kalian tuh mencapai misi jiwa kalian yang sebenarnya, ya. Jadi, untuk teman-teman PAL 2, setiap makhluk itu, setiap jiwa ketika dia dihadirkan ke dunia, dia tuh sudah punya misi jiwa atau sudah punya, peran dalam alam semesta ini dan kalian itu kenapa belakangan ini juga mungkin terasa seperti kosong, seperti bingung, seperti hilang arah, seperti, "Kok aku mau melakukan ini dan ini ya?" Ikutin aja teman-teman, kenapa? Karena, itu adalah bagian dari, kalian mulai menuju misi jiwa kalian. Kalian tuh sudah mulai mencari apa yang aku butuhkan, apa yang aku rasakan, kemana hatiku membawaku gitu, kemana petunjuk-petunjuk Tuhan, Tuhan mengarahkan gitu. Nah, itu ikutin aja ya. Eee, oke. Sekarang kita reading pakai oracle. Oke. Hmm. Oke. Eee, ini oh, aku ambil satu lagi. Hmm. Mhm. Aku tadi merasa aku harus mengambil 4, walaupun aku ngocoknya cuma 3. Teman-teman PAL 2, seperti yang aku sampaikan, kalian adalah orang-orang yang berapi-api, orang-orang yang take action, orang-orang yang eh, orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang suka membuat gebrakan, prinsipnya itu kuat. Eh, di sini aku lihat ya, cakra perut kalian itu sangat 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 kuat. Jadi cakra yang ada di perut itu adalah cakra yang mengatur soal keyakinan, kepercayaan diri. Kalian adalah orang-orang yang pede, cenderung nekat. Nekat dalam artian kalian tuh bisa bisa mengambil keputusan yang orang lain tuh takut, tapi kalian tuh bisa terobos itu. Itu adalah orang-orang PAL 2 ya. Cuma di sini pesennya untuk PAL 2, terkadang ada beberapa hal dalam hidup yang kalian itu ngerasa gagal. Ya, di sini ada kartu failure, kalian ngerasa gagal, kalian ngerasa nggak berhasil, dalam aspek apapun. Entah dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, aku barusan mendengar itu dalam hal bisnis terutama ya, dan dalam hal percintaan, kalian merasa banyak kegagalan di sana. Cuma kalian tahu nggak teman-teman PAL 2 apa yang Tuhan suruh untuk kalian? Kalian tuh diminta untuk sabar, teman-teman PAL 2. Jadi sebetulnya alasan kenapa semua itu belum berhasil ya, adalah supaya kalian tuh belajar. Kalian tuh butuh sabar sebetulnya, teman-teman PAL 2. Kenapa? Karena energi api di dalam diri kalian itu terlalu kuat. Energi api itu energi yang mendorong untuk membuat perubahan, energi yang memberontak, energi yang penuh daya, penuh kreativitas, penuh power. Nah, tapi terlalu besar ya. Makanya di sini karena cakra perut kalian itu terlalu kuat, teman-teman PAL 2, solar plexus kalian itu terlalu kuat, makanya di sini salah satu tujuan Tuhan menghadirkan banyak kegagalan atau hal-hal yang tidak berlangsung sesuai dengan rencana kalian adalah karena kalian diminta untuk gigih. Kalian diminta untuk tekun dan kalian diminta untuk sabar. Gigih itu adalah salah satu bentuk kesabaran loh, teman-teman. Karena ketika kalian gigih, ketika kalian terus mengusahakan hal itu, walaupun hal itu tuh tidak terlalu terlihat berhasil di awal atau terlihatnya tuh jauh sekali atau terlihat mustahil, tapi dengan kegigihan kalian, itu adalah salah satu bentuk kesabaran kalian. Makanya untuk teman-teman PAL 2 ya, apa yang terjadi sama hidup kalian selama ini, itu karena kalian tuh diminta sabar, disuruh sabar. Disuruh sabar, sabar sama orang lain, sabar sama diri sendiri. Sabar dengan diri sendiri itu adalah dengan kalian tuh tetap memiliki pengharapan, atau iman, atau keyakinan bahwa kalian itu bisa. Dan sabar sama orang lain itu, sabar dalam bentuk tidak semua orang itu bisa ngikutin cara main kalian. Tidak semua orang itu bisa sesuai seperti persis yang kalian inginkan. Makanya ada hal-hal yang tidak berjalan dalam hidup. Tuhan tuh pengen ngajarin kalian itu. Kalian tuh lagi dilatih untuk sabar, sabar dan gigih.
Lalu di sini juga ada kartu gratitude. Sebetulnya kalian itu adalah orang-orang yang hatinya tuh happy loh teman-teman ya. Orang-orang yang banyak bersyukur, dan di sini aku juga mendengar salah satu cara untuk lebih membuka jalan hidup kalian, membuka keberlimpahan, membuka rezeki lebih besar dari sebelumnya, adalah dengan cara kalian banyak bersyukur. Aku akan sembari sharing juga teori secara energi ya teman-teman di alam semesta ini. Jadi memang alam semesta ini tuh mengenal yang namanya pola. Setiap manusia itu ada polanya, tindakan yang kita lakukan itu secara tidak langsung membentuk pola kehidupan. Nah, kenapa aku bilang semesta ini mengenal pola? Karena semesta ini bekerja dengan sistem tertentu yang mana ada polanya. Jadi misal gini ya, teman-teman PAL 2. Misal kalian dikasih sesuatu nih sama orang, ya. Terus orang itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih, sangat happy, sangat bersuka cita. Seandainya nanti kalian mau ngasih lagi sesuatu ke orang itu, kalian mau nggak? Pasti mau kan? Karena maksudnya, oh respon orang ini baik, dia menghargai apa yang aku berikan, gitu. Tapi seandainya kalian tuh menerima apapun, tapi kalian itu bersungut-sungut, atau kalian tuh banyak ngeluhnya, banyak kecewanya, atau ah udahlah nggak suka, ah udahlah gini gitu. Seandainya nanti ada orang yang mau ngasih lagi ke kalian, kalian terima nggak? Kalian bakal dikasih lagi atau enggak? Orang akan cenderung berpikir, ya yang kemarin dikasih aja nggak dihargain, ngapain dikasih lagi? Istilahnya kayak gitu. Makanya tadi aku bilang, eee, cobalah teman-teman untuk lebih bersabar ya, lebih bersabar, lebih tekun, karena memang, salah satu karma atau pelajaran terbesar untuk kalian, misi jiwa kalian salah satunya adalah supaya kalian berlatih sabar. Teman-teman PL2 ya. Tapi sebetulnya, untuk teman-teman PAL 2, kalian tuh selain cerdas, kalian tuh adalah orang-orang yang setia, kalau yang aku tangkep ya. Makanya teman kalian mungkin itu-itu aja, pasangan kalian itu-itu aja, maksudnya kalau udah satu ya satu gitu, kalau yang aku tangkep energinya ya. Karena ya itu, kalian tuh sebetulnya sebetulnya pribadi yang unik ya. Jadi orang yang cerdas, orang yang setia sebetulnya basicnya, tapi nggak mau diatur. Nggak mau diatur, cenderung ngatur. Cenderung ngatur, tidak sabaran, eee, banyak memerintah ya, dan itu, jadi kalau orang lain bekerja tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu, agak kecewa gitu. Cuma di sini memang kalian itu lagi dilatih teman-teman, sesuai dengan judulku, kesembuhan apa sih yang Tuhan siapkan untuk kalian, yaitu kesembuhan di cakra mahkota. Atau yang ada di kepala, atau hikmah, kebijaksanaan, itu yang akan Tuhan berikan ke kalian. Karena orang-orang yang terbuka secara secara energi ya, teman-teman, di area kepala, itu dia akan lebih cerdas dan lebih bijaksana dibanding sebelumnya. Orang-orang yang bisa lebih mengalir sama kehidupan, orang-orang yang bahkan tidak dipungkiri kemampuan spiritual dan kemampuan supranaturalnya itu akan terbangkit dengan sendirinya secara alami, itu karena apa yang ada di kepalanya, cakra mahkotanya itu kuat. Jadi kalian tuh kesembuhan yang difokuskan di video kali ini adalah kalian akan memiliki hikmat kebijaksanaan, kesabaran, dan juga hati yang lebih lapang ke depannya. Itu adalah hal besar yang akan membantu kalian ya, teman-teman. Jadi memang apa yang sudah terjadi selama ini jangan merasa gagal, jangan merasa hancur, anggaplah itu semua pelajaran dan latihan. Kalian tuh lagi dilatih sabar. Justru makin kalian rileks, makin kalian mengikuti alurnya Tuhan, makin kalian, tidak mudah menyerah, tapi jadi gini, secara fisik kalian tetap berusaha, tapi secara batin kalian ikhlas. Jadi kayak, "Oh ya udah aku serahin sama Tuhan, aku serahin ke alam semesta ini," itu malah goals kalian tuh akan lebih gampang tercapai, gitu. Itu untuk teman-teman PAL 2, sekarang aku akan reading menggunakan tarot ya. Wah, teman-teman PAL 2 nih energinya bagus banget ya, luar biasa. Sebelumnya aku akan konfirmasi teman-teman PAL 2, di sini ada kartu Eight of Wands. Karena adalah orang-orang yang pengennya segala sesuatu itu cepet ya, maunya satset, maunya to the point, maunya segala sesuatu itu berjalan cepat. Kalian gak bisa melihat orang yang lambat, kalian gak bisa melihat orang yang lelet. Ya, ini kartunya juga 8. 8 adalah lambang dari karma, lambang dari pelajaran hidup. Jadi untuk teman-teman PAL 2, salah satu misi jiwa kalian
ya, seperti yang tadi aku sampaikan di awal, adalah bagaimana Tuhan membentuk kalian menjadi orang yang lebih rileks, lebih sabar, lebih bisa mentoleransi bahwa tidak semua orang itu bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena kenapa tadi dibilangnya suruh sabar ya, aku tadi pengen ngocok cuma 3 kartu, tapi entah kenapa aku disuruh singkap satu kartu lagi di bawahnya, rupanya memang ini pelajaran paling besarnya, diminta sabar. Karena kalian maunya buru-buru ya teman-teman, segala sesuatu maunya cepet. Jadi itu yang lagi dilatih. Tapi apa sih yang Tuhan siapkan untuk kalian? Pertama, teman-teman, di sini ada kartu Three of Cups. Berkah yang akan datang untuk kalian, teman-teman Palua, itu adalah keharmonisan, persahabatan, kerjasama, pertemanan yang tulus, dan juga tidak dipungkiri romantis ya, hubungan romantis. Tapi yang aku lihat di sini lebih ke relasi kalian dengan orang-orang sekitar. Seperti yang tadi aku bilang, teman-teman, kalian adalah orang-orang yang cerdas, udahnya cerdas, setia lagi sebetulnya basicnya. Jadi setia di sini tuh bukan hanya ke pasangan ya, tapi juga ke teman. Makanya aku nggak heran teman-teman PAL 2 kalau teman kalian banyak, kalau kalian itu sangat pandai bersosialisasi, dan banyak orang-orang tulus yang mendukung kalian. Ya, ini adalah salah satu berkah juga kan, karena kan yang namanya rezeki itu nggak selalu soal ini, soal uang ya. Tapi selain itu, uangnya juga bagus. Secara finansial di sini kalian lihat teman-teman PAL 2 ada seseorang yang berdiri di pinggir bukit dan di depannya itu padang emas. Artinya apa? Kalian itu orang yang rezekinya tuh nggak habis-habis loh sebenarnya PAL 2. Orang-orang yang kebutuhannya itu akan selalu tercukupi, terutama dalam hal finansial, nggak akan pernah kekurangan. Ya mungkin ngepas pernah, tapi at least tuh cukup terus gitu loh. Dan di sini karena kalian adalah orang-orang yang visioner, banyak banget orang-orang pebisnis yang masuk memilih PAL 2 ini. Jadi ya nggak heran kalau kalian itu rezekinya tuh gede banget gitu secara keuangan ya. Terus di sini teman-teman yang aku rasakan ya, ketika kalian sudah berhasil, lebih sabar, lebih bisa menerima misi jiwa kalian dalam hal lebih rileks, lebih santai menjalani hidup. Apa yang kalian lihat di sini di bottom of the deck ini adalah kartu yang sangat bagus, ada kartu Ten of Pentacles. Ten of Pentacles adalah kebahagiaan dalam banyak aspek. Jadi pasangan hidup ya ada, keharmonisan ya ada, kekayaan ya ada, secara batin juga terpenuhi. Ini benar-benar kartu yang luar biasa ya teman-teman PAL 2. Dan juga ada wibawa, ada posisi, ada jabatan. Yang aku lihat seperti itu adalah hal-hal yang memang sudah Tuhan siapkan untuk kalian. Tapi kuncinya apa? Cara membukanya yaitu diminta untuk sabar ya, sabar dan tetap gigih, karena kegigihan itu adalah bentuk dari kesabaran. Karena orang kalau nggak sabar pasti nggak gigih, karena udah nggak ada hasilnya, berhenti aja ngapain, berarti kan nggak sabar, makanya dia berhenti mencoba. Makanya di sini semakin kalian sabar, semakin kalian gigih, kalian tuh bisa kok teman-teman ya, PAL 2 meraih hidup yang kalian inginkan. Itu aja sih pesan dari aku. Untuk teman-teman PAL 2 semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you on the next video. Bye! Halo untuk teman-teman memilih PAL 3, selamat datang. Seperti judulnya, aku akan membacakan apa sih berkah yang akan datang dan cahaya kesembuhan yang memang sudah Tuhan siapkan untuk kalian. Tapi sebelumnya, teman-teman aku akan mengingatkan, ya akan selalu aku ulang di setiap pembacaan reading tarotku bahwa apa yang aku sampaikan ini sifatnya general reading. Artinya, ini adalah bacaan umum, tarikan dari begitu banyak orang, bukan hanya energi kamu, tapi energi puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu, cukup ambil yang resonate atau yang cocok untuk kamu dan tinggalkan yang tidak ya, jangan dipaksakan. Terlebih, aku akan selalu mengingatkan untuk teman-teman semua, kemanapun atau dari manapun kalian mendengarkan reading tarot, baik oleh aku ataupun tarot reader lain, kalian perlu mengingat bahwa yang namanya reading tarot itu adalah membaca potensi energi. Kenapa aku sebut potensi? Karena manusia itu makhluk yang dinamis ya teman-teman. Manusia itu bukan benda mati, manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi jangan terpaku 100%.
Karena segala sesuatunya sangat bisa untuk berubah, hidup kalian ada di tangan kalian. Apa yang aku sampaikan hanyalah memberi insight atau masukan, hanyalah meningkatkan kesadaran kalian soal diri kalian sendiri, tapi pada akhirnya keputusan hidup kalian ada di tangan kalian, ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk melakukan personal reading dengan aku, supaya energi yang dibaca itu cuma energi kamu aja, bukan energi campuran dari banyak orang seperti ini, kamu bisa menghubungi aku, kontakku ada di bawah, ada di description box, kalian bisa menghubungi aku di WhatsApp ya. Itu aja untuk pembukanya, memang cukup panjang ya. Tapi, ya itu itu dulu aja. Ini ada kartu yang teman-teman pilih ya, pile kartu yang kalian pilih, teman-teman bisa, eee, mendengarkan reading ini di bawah santai aja, tanpa 3. Ini adalah charm yang kalian pilih ya, jangkar. Dan kartu-kartu ini sama sekali belum aku buka ya teman-teman, jadi memang betul-betul murni tertutup. Aku juga ngambilnya dikocok, di-shuffle. Jadi, antara PAL 1, PAL 2, dan PAL 3 itu beda semua. Mari kita lihat. Hmm, oke. Untuk teman-teman PAL 3, aku merasa energi kalian cukup berat ya. Jadi memang apa yang kalian hadapi selama ini tuh cukup berat, aku bisa merasakan energinya. Dan barusan perutku, agak agak terasa sesuatu di perutku ya, energi energi kalian ketarik. Jadi memang, untuk teman-teman PAL 3, mungkin banyak di antara kalian itu yang karena banyak merasa cemas, banyak merasa hidup kalian itu kok rasanya begitu berat, rasanya aku seperti dicambukin, seperti dipecut oleh tuntutan pekerjaan, tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat, ataupun tuntutan-tuntutan lainnya. Hidup kalian itu nggak nyaman ya, teman-teman PAL 3, untuk kondisi saat ini. Makanya, aku ngerasa banyak sekali di antara kalian teman-teman PAL 3 yang perutnya tuh suka perih karena barusan banget aku ketika reading energi kalian, perut aku langsung celekit-celekit. Padahal aku udah makan ya, teman-teman. Tapi ya memang itu adalah sesuatu yang aku rasakan karena kan ini aku menarik energi kolektif ya. Jadi energi orang-orang itu bisa aku rasakan sedikit banyak tuh aku ketularan ya. Jadi memang menjadi seorang tarot reader itu punya resiko tersendiri karena, energi orang-orang itu bisa ketarik ke aku, bisa nempel di aku ya. Aku ngerasa banyak di antara kalian yang mungkin sakit pencernaan, muaranya tahu nggak dari teman-teman dari mana? Dari ini, sering cemas, sering khawatir, banyak takut, ya. Makanya di sini pesan utama untuk kalian ya, teman-teman PAL 3 adalah believe in the impossible. Artinya apa? Artinya segala sesuatu sangat mungkin bagi Tuhan ya, teman-teman PAL 3. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil di alam semesta ini. Walaupun aku tahu bicara itu mudah, praktek itu sulit, tapi sesuatu yang sulit itu kan bukan berarti mustahil. Sesuatu yang kalian inginkan kan bukan berarti nggak ada, hanya kalian belum pernah melihat itu. Makanya di sini disuruhnya believe in the impossible, artinya apa? Imannya kalian, kepercayaan kalian itu lagi diuji, terutama di sini kenapa kalian memilih charm yang berbentuk jangkar. Jangkar itu adalah lambang dari kekuatan, teman-teman, lambang dari fondasi yang kuat, lambang dari acuan atau pijakan yang kuat. Ibaratnya gini, kamu ini kayak lagi di atas kapal ya, kapal yang ada di atas laut, di mana kapal itu tuh terombang-ambing oleh lautan ya, oleh gelombang di sana. Tapi selama kamu punya jangkar yang kuat, kamu tuh akan tetap stay di situ, teman-teman. Jadi intinya apa? Bagaimanapun hidup membawa kamu, bagaimana hidup menggenjot kamu, menampar kamu atau menyiksa kamu, tapi kalau kamunya kuat, kalau kamu punya keyakinan yang kuat, kalau kamu punya hati yang kuat, itu semua tuh nggak ada apa-apanya, teman-teman. Jadi memang yang paling penting untuk teman-teman PAL 3 adalah validasi yang kuat. Validasi ke diri sendiri dan juga validasi ke Tuhan bahwa memang Tuhan itu sanggup, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan kamu pun juga sanggup ya. Karena kepercayaan kamu lagi diuji, makanya diminta untuk kuat ya, kuat secara iman. Karena sesuatu yang kuat, teman-teman, itu nggak gampang roboh, itu nggak gampang goyang. Dari dalam dirinya kamu yang harus kuat, karena gini teman-teman PAL 3, semakin aku belajar soal spiritualitas ya, ini juga satu hal yang aku pelajari dalam hidupku,
bahwa kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, teman-teman. Kita nggak bisa ngontrol keadaan di sekitar kita nggak bisa ngontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol cuma diri sendiri. Dan kalau kamu merasa saat ini tersiksa oleh keadaan, oleh tuntutan, sebetulnya kontrol atas hidup kamu tuh ada di tangan kamu, bukan di atas omongan orang-orang, pandangan orang-orang tentang kamu. Karena kalau kamu terus menaruh eh, hidup kamu itu di atas omongan orang, di atas tuntutan orang, mereka yang akan mengatur kamu, mengatur pikiran kamu, mengatur mentalnya kamu, mengatur jiwanya kamu. Kamu yang harus take control untuk hidup kamu sendiri ya. Jadi jangan mau terjebak dalam situasi ini terlalu lama, teman-teman PAL 3. Itu pesannya. Sekarang aku akan coba reading menggunakan oracle. Tuh kan, mental. Kalian bisa baca sendiri. Banyak takutnya teman-teman PAL 3. Tuh, mental lagi. Oke. Tadi yang aku bilang di awal, teman-teman ini terkonfirmasi. Untuk teman-teman PAL 3, kalian adalah orang-orang yang banyak mengalami sakit pencernaan. Ya, tadi aku belum buka kartunya, tapi ini terkonfirmasi. Kenapa? Ada dua kartu yang berwarna kuning di sini, lalu ada satu kartu berwarna hijau, satu lagi yang berwarna biru. Artinya apa, teman-teman? Ini semua adalah lambang dari cakra. Cakra itu apa? Cakra itu adalah roda energi. Cakra itu adalah perputaran energi di dalam diri kalian, di mana tubuh dan jiwa kita itu saling terkoneksi, saling terintegrasi melalui cakra-cakra ini. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang sakit di jiwa kalian, atau di dalam mentalnya kalian, itu bisa ngaruh ke fisik. Makanya teman-teman PAL 3, sakit yang kalian alami ya, sakit di pencernaan, lambung terutama, mah, eh, entah mungkin juga tipes, tipes kan juga dari usus ya, usus, hati, atau area-area di area pencernaan perut sana, kalian tahu nggak muaranya dari mana? Karena kalian banyak takut, teman-teman. Itu muaranya, kalian banyak cemas, kalian banyak takut, kalian merasa tersiksa dengan keadaan, makanya kalian terus-menerus sakit, ya. Untuk teman-teman PAL 3, kalau sumber sakitnya ini sudah hilang, sudah dicabut, kalian udah nggak banyak cemas, kalian nggak banyak khawatir, aku yakin 100% sakit di pencernaan kalian akan sembuh. Kenapa kok ngomong kayak gini? Karena aku juga pernah mengalami ya, teman-teman PAL 3, aku juga dulu orang yang punya GERD, udahnya lambung, GERD lagi. Sampai waktu itu dokter bilang, kalau misalnya kamu masih terus begini, kamu harus di endoskopi ya. Jadi memang dimasukin kamera lewat atas tenggorokan untuk melihat lambungnya itu ada masalah apa. Tapi tahu nggak teman-teman, ketika sumber masalahnya itu sudah hilang, sakit aku sembuh. Jadi memang muaranya itu dari pikiran, teman-teman PAL 3. Di sini juga yang bisa aku sampaikan, ada rasa takut, teman-teman, dan aku ngerasa banyak di antara kalian itu, tadi aku belum buka kartunya tapi aku sudah bisa membaca itu. Kalau kalian eee, dengerin lagi video yang awal, aku bilang banyak tuntutan dari masyarakat, banyak pandangan orang-orang ke kalian yang bikin kalian tertekan. Entah disuruh nikah, udah usianya nih, udah harus nikah, atau pekerjaan, atau bisnis, orang-orang banyak ngatur, ngapain kamu pindah, ngapain kamu resign, kenapa kamu kerja di sana, kenapa kamu nggak masuk ke sini, itu adalah omongan orang-orang, teman-teman ya. Makanya aku lihat di sini, sumber masalah buat kamu itu adalah kamu banyak cemas, kamu banyak takut, dan terlalu banyak pressure dari orang sekitar kamu. Makanya di sini ada kata relationships ya, hubungan kamu dengan orang-orang, hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, ini yang lagi digenjot sama Tuhan, sama semesta, supaya kamu bisa lulus pelajarannya dan bisa sembuh. Sama ini, teman-teman, aku barusan nangkep ya. Karena banyak di antara kalian itu yang khawatir, yang cemas, yang tidak percaya diri, terutama ya banyak yang takut merasa gagal duluan. Aku barusan nangkap hati kalian, teman-teman, itu terpengaruh loh. Kalian jadi lebih gampang iri sama orang. Maaf ya, maksudnya sampai tiga, aku di sini mencoba menyampaikan apa adanya karena apa? Karena kalian gak happy sama hidup kalian sendiri. Akhirnya kalian ngerasa ketika ada orang lain yang hidupnya tuh enak, kalian lebih susah untuk nerima.
Dan kalian, karena kecemasan kalian ini, kalian jadi lebih sulit untuk bersyukur, lebih sulit untuk melihat hal-hal baik yang kalian punya. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini ada kartunya ya. Jadi teman-teman, aku bukan ngomong asal, aku memang menginterpretasikan itu dan berdasarkan apa yang aku dengar dari batinku. Di sini teman-teman, salah satu cara untuk sembuh, maka di judul video pesannya karunia berkah yang Tuhan siapkan untuk kalian dan kesembuhan yang akan datang tuh apa? Kalian akan disembuhkan dari ini semua, ya. Tapi untuk teman-teman PAL 3 terutama, cara yang paling efektif untuk kalian bisa sembuh dari sini adalah lebih jujur ya. Jujur di sini ada dua teman-teman yang aku tangkap. Pertama, jujur ke diri sendiri. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa hal-hal yang membuat kamu nyaman. Dan yang kedua adalah jujur ke orang lain. Karena aku ngerasa teman-teman PAL 3 banyak di antara kalian tuh yang mendam emosi, mendam bicara, mendam pikiran. Karena apa? Karena kalau kalian bicara jujur, orang-orang mungkin takut nggak akan suka. Orang-orang mungkin tidak nerima. Tapi kembali lagi teman-teman PAL 3, hidup ini adalah hidup kalian. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan teman-teman, bukan di tangan masyarakat, bukan juga di tangan seorang tarot reader seperti aku ya. Aku hanya berusaha menyampaikan apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, tarikan energi dari kalian. Tapi pada akhirnya yang mengambil keputusan untuk hidup kalian adalah kalian sendiri. Maka di sini diminta untuk lebih jujur ya teman-teman. Jujur di sini juga jujur ke orang lain. Kalau memang kalian gak nyaman, kalau memang bukan itu jalan yang ingin kalian tempuh, kalau memang kalian gak mau, jangan maksain diri ya. Cobalah lebih jujur sama diri kalian sendiri, cobalah lebih jujur sama orang lain, lebih berekspresi. Sama ini teman-teman. Aku barusan juga mendengar ya, ada beberapa cara untuk kalian bisa sembuh dari ini semua. Aku disuruh menyampaikan, pertama, untuk teman-teman yang percaya dengan kristal, ya, teman-teman bisa mencari kristal yang berwarna kuning, karena kalian sangat membutuhkan itu, eee karena gini teman-teman, kristal itu apa sih? Kristal itu adalah batuan alam yang terbentuk tuh selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Jadi memang mengandung energi alam yang tidak ada habisnya. Yang mana kita percaya Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita itu sudah lengkap dan sempurna. Tinggal kita yang berusaha untuk meraih itu. Jadi untuk teman-teman PAL 3, kalian diminta kalau misalnya kalian mau mencoba untuk kesembuhan, carilah kristal-kristal yang asli ya, yang berwarna kuning. Itu akan sangat membantu. Sama cara kedua adalah aku tadi barusan dengar kalian disuruh grounding. Grounding itu apa? Grounding itu artinya menyatu dengan alam. Entah kalian ke alam, ke pantai, entah kalian jalan tanpa alas kaki atau ke pohon, ke gunung, atau untuk teman-teman yang tidak bisa melakukan itu semua karena kalian tinggal di perkotaan, kalian bisa dengan memeluk pohon atau jalan, ada area pepohonan atau taman di sekitar perumahan kalian, atau bisa jadi juga dengan cara meditasi. Meditasinya di sini ada 2 cara yang aku tangkap yang aku suruh sampaikan ke kalian. Pertama, meditasi, kalian diminta untuk bayangkan kalian itu lagi ada di alam, atau telapak kaki kalian tuh tanpa alas kaki, langsung terhubung ke tanah, ya. Dalam meditasi kalian visualisasikan seperti itu, dan terutama untuk teman-teman part 3 ini yang akan sangat membantu, ini yang cara yang paling mantul, cara yang paling jos untuk kalian. Aku merasa banyak di antara kalian itu yang harus bermeditasi dengan cara memvisualisasikan, tapi sebelumnya doa dulu ya teman-teman, doa dulu minta izin sama Tuhan untuk merestui kegiatan ini dan memberikan, kuasanya ke kalian melalui meditasi ini. Kalian visualisasi ada cahaya yang begitu besar, cahaya kesembuhan, cahaya terang dari Tuhan, bayangkan itu dan masuk ke perut kalian ya. Perut kalian tuh jadi bersinar, perut kalian tuh jadi sembuh. Bayangkan itu ya, lakukan setiap kali pagi baru bangun tidur sama sesaat sebelum tidur. Kenapa? Karena kalian membutuhkan ini. Karena gini teman-teman, kalau kalian masih terus di sini-sini juga, aku ngerasa kalian akan stuck gitu dan kalian akan terus-menerus mengalami penderitaan secara batin yang sama terulang terus. Kalian akan bisa sakit juga yang aku lihat ya, yang mana muaranya itu dari pikiran. Jadi tolong dilakukan, itu adalah pilihan ya teman-teman part 3 kalau memang kalian mau sembuh, disuruh menyampaikan ini sama lebih banyak bicara. Aku barusan juga nangkap teman-teman, cobalah lebih banyak menulis. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan coba kalian tulis, tapi sesudah kalian tulis, kalau memang itu adalah emosi-emosi yang negatif,
misalnya aku merasa cemas, aku merasa takut, aku merasa gimana, kalian tulis, habis itu kalian doa, "Ya Tuhan, aku mengalirkan semua perasaanku ini, keluar dari tubuhku, berpindah ke kertas ini, emosi ini sudah tidak menguasai aku lagi." Habis itu kalian bakar kertasnya ya. Ini adalah salah satu teknik fire cleansing, karena kalian sangat membutuhkan elemen api di dalam diri kalian, ya. Energinya cukup berat ya, teman-teman, tapi aku akan reading lagi, apa berkah yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian. Goyang kameranya. Aku merasa teman-teman PAL 3, apa yang kalian rasakan ini memang ujiannya di emosi, ya. Ujian emosionalnya tuh sangat kuat, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Tapi, seperti yang kalian lihat ya di bottom of the deck, ini aku ambil aja, kalian lihat ada kartu judgment yang artinya ini semua akan berhasil lagi, akan berakhir kok teman-teman part 3 ya, sebentar lagi akan selesai. Judgment itu adalah lambang dari penghakiman, lambang dari akhir, dan setelah ada akhir itu akan ada awal yang baru. Artinya apa? Artinya memang, ini semua tuh akan selesai kok teman-teman ya, masa sulit kalian itu nggak lama lagi, jadi jangan putus harapan. Dan kenapa tadi aku bilang ujiannya itu dalam bidang emosi, karena di sini ada kartu temperance. Kalian itu lagi dilatih teman-teman secara emosional supaya lebih kuat ya. Karena aku ngerasa teman-teman PAL 3 kalian adalah orang-orang yang perasaannya itu dalam sebetulnya. Dalam hal mencintai sesuatu, dalam hal mengerjakan sesuatu, kalian adalah orang-orang yang kalaupun bekerja itu tuh pakai hati loh teman-teman PAL 3. Itu sebabnya karena kalian itu begitu emosional dalam artian orang yang perasaannya itu kuat, orang yang perasaannya itu dalam, Tuhan itu lagi apa ya, istilahnya lagi mengajarkan ke kalian salah satu karma atau pelajaran hidup kalian saat ini, bagaimana caranya kalian menghandle emosi kalian, supaya lebih imbang antara logika, realita, dan juga, emosi atau perasaan. Karena hidup itu tidak selalu pakai emosi ya teman-teman, perlu imbang, tapi nggak bisa juga 100% pakai logika, karena manusia itu adalah makhluk rasa, makhluk yang punya batin. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi, itu tadi pesannya teman-teman part 3, ini semua akan berakhir sebentar lagi, jangan khawatir, jangan cemas, akan ada babak yang baru untuk kalian ya. Terlebih tadi waktu aku angkat kartunya ini, ada kartu Eight of Cups yang mana kalian diminta untuk meninggalkan ini semua ya, perasaan-perasaan ini, karena waktunya tuh udah nggak lama lagi ya. Terus di sini ada kartu Three of Pentacles, yang aku lihat memang, eee, kalian itu secara tidak langsung juga secara emosi tuh lagi dilatih sabar sama Tuhan, ya, lagi dilatih sabar, lagi dilatih untuk pelan-pelan, lagi dilatih untuk, bisa bertanggung jawab, gitu. Itu, aku tahu teman-teman PAL 3 ini ada sesuatu yang tidak mudah ya, tidak semudah omongan aku, tapi sesuatu yang sulit bukan berarti itu mustahil ya, teman-teman PAL 3. Tanamkan hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik dalam diri kalian. Aku juga barusan, disuruh menyampaikan, afirmasi akan sangat bagus ya untuk teman-teman. Jadi afirmasikan itu, tulis hal-hal yang baik untuk diri kalian. Contoh, kalian tuh pengen banget lepas dari lingkungan kerja yang toksik. Kalian bisa afirmasikan setiap pagi atau sebelum tidur, "Terima kasih ya Tuhan, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan apa yang, aku inginkan. Pekerjaan yang value-nya itu sama dengan apa yang aku pegang, dengan penghasilan yang baik, aku merasa cukup, aku merasa bahagia, aku merasa berkelimpahan." Atau kalau misalnya kaitannya dengan pasangan hidup, "Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyiapkan, pasangan hidup yang baik, yang sayang sekali sama aku, yang membuat aku bisa percaya lagi sama cinta, orang yang bisa meyakinkan aku, orang yang bisa, membawa hidupku ke arah yang lebih baik." Jadi afirmasikan itu semua ya teman-teman PAL 3, karena, kalian harus kuat. Maka tadi aku bilang, untuk teman-teman PAL 3, salah satu berkah yang Tuhan siapkan untuk kalian adalah kekuatan secara mental. Kalian akan menjadi orang yang berbeda, kalian akan menjadi orang yang lebih tangguh dibanding sebelumnya, gitu. Itu aja untuk teman-teman PAL 3, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini ya. Terima kasih, see you in the next video. Bye!